Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zahratul Maulia. Pada kali ini saya mau sharing tentang pertanyaan apa saja sih yang kita dapatkan saat seleksi wawancara LPDP. Untuk informasi selanjutnya tonton terus ya channel saya. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini ya. Oh ya, kali ini saya akan sharing tentang pertanyaan yang pertama yang saya dapatkan pada saat seleksi wawancara, yaitu tentang pengenalan diri atau biodata diri. Oh ya, untuk informasi, pada saat wawancara kita akan mendapat 3 penanya atau pewawancara. Salah satunya yaitu psikologi, dan yang kedua dan 2 orang lainnya yaitu akademisi. Untuk akademisi ini tergantung dari bidang minat yang akan kita ambil pada kampus tersebut. Seperti saya akan mengambil program studi biologi pada Universitas Gadjah Mada. Jadi saya mendapat 2 akademisi yang ahli pada bidang biologi dan botani. Pada pengenalan biodata diri ini kita bisa memperkenalkan diri kita, nama kita siapa, berasal dari kampus mana, dan tujuan kampus dan program studi kita kemana. Oh ya, pada pengenalan biodata diri ini kita tidak perlu menyebutkan hal-hal terlalu privat atau terlalu spesifik pada diri kita. Yang penting pada biodata diri ini kita mempromosikan diri kita, selayak apa sih kita menjadi award di LPDP. Jadi pada pengenalan biodata diri ini kita bicarakan semua tentang kelebihan-kelebihan apa saja sih yang ada pada diri kita. Contohnya kelebihan yang bisa kita ceritakan pada biodata diri yaitu kita bisa manage waktu sangat baik pada saat perkuliahan, seperti kita ikut terlibat dalam berbagai organisasi di tengah-tengah kesibukan kampus. Yang kedua, kita bisa menceritakan juga pengalaman-pengalaman kerja yang sudah kita alami pada saat masa-masa perkuliahan atau pada saat mendaftar LPDP, seperti kita pernah bekerja di suatu perusahaan atau kita pernah bekerja di suatu sekolah atau mengajar. Untuk pertanyaan kedua yang saya dapatkan pada saat seleksi wawancara LPDP yaitu kampus tujuan mana sih yang akan dituju dan program studi mana. Pada saat itu saya ditanyakan kenapa memilih UGM untuk kampus tujuan Anda. Untuk jawaban saya pada saat itu yaitu dikarenakan UGM merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya untuk menjawab pertanyaan alasan kampus ini kita harus memberi dasar sumber dari mana jawaban kita. Seperti saya pada saat itu menjawab alasan saya UGM peringkat 1 di Indonesia dikarenakan berasal dari sumber Webometrik tahun 2016. Untuk alasan program studi kita harus benar-benar yakin dan memikirkan program studi kita yang akan tuju ke kampus tersebut. Dikarenakan saya lintas linier, saya S1 dari pendidikan dan kedua yang S2 untuk program magister saya mengambil program studi Master of Science dari Biologi UGM. Saya harus benar-benar mempersiapkan jawaban-jawaban saya pada saat ditanyakan oleh pewawancara. Pada saat itu saya mendapatkan pertanyaan kenapa memilih biologi. Pada saat itu saya menjawab adalah Biologi UGM merupakan salah satu fakultas biologi terbesar di Indonesia dan memiliki laboratorium terlengkap di Indonesia. Oh ya teman-teman, selain kita ditanyakan tentang program studi, kita juga ditanyakan tentang mata kuliah apa saja yang akan kita ambil pada saat program magister. Jadi untuk saat ini teman-teman juga harus mempersiapkan dan harus searching mata kuliah yang akan ditempuh pada program studi yang akan teman-teman ambil, seperti berapa SKS, mata kuliah pilihan apa yang akan diambil, kenapa memilih mata kuliah pilihan tersebut, apa mendukung untuk penelitian teman-teman. Untuk pewawancara juga mempertanyakan apakah Anda yakin dengan memilih mata kuliah tersebut Anda bisa lulus selama 2 tahun. Teman-teman harus bisa mempersiapkan dari sekarang ya jawaban apa yang sekiranya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk rencana studi yang sudah teman-teman buat pada IC nanti akan dipertanyakan oleh pewawancara saat kita seleksi substansi. Jadi kita benar-benar membuatnya dan kita tahu apa yang kita buat itu dan tujuannya kemana. Untuk rencana studi yang saya dapatkan pertanyaannya yaitu pada rencana studi Anda menuliskan tentang penelitian ini. Apakah Anda yakin penelitian Anda bisa dilakukan pada program magister? Jadi teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang ya jawaban apa yang sekiranya bisa menjawab dari pertanyaan tersebut.
Oh ya, untuk rencana studi juga saya mendapat pertanyaan, pada penelitian Anda meneliti tentang penelitian ini. Apakah penelitian Anda itu bisa berkontribusi untuk Indonesia? Apakah hasil penelitian Anda benar-benar layak untuk jadi publikasi? Jadi teman-teman bisa harus benar-benar membuat rencana studi. Rencana studinya mau kemana, penelitiannya mau apa, dan mata kuliah yang akan ditempuh yang bisa mendukung penelitian Anda itu seperti apa. Pada rencana studi juga kita bisa tuliskan motivasi kita untuk melanjutkan program magister itu apa. Karena pada saat wawancara kita akan ditanyakan apa motivasi Anda ingin melanjutkan pada program magister tersebut. Jadi pada saat pertanyaan tersebut saya menjawab motivasi saya ingin melanjutkan program magister biologi pada saat itu, yaitu saya ingin menambah ilmu pengetahuan agar saya bisa sharing dan mengajar sebagai dosen di universitas negeri di Indonesia. Selain itu, saya ingin berkontribusi melalui penelitian-penelitian di laboratorium sehingga hasil penelitiannya bisa menyumbangkan atau berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia. Jadi teman-teman bisa menyontek jawaban saya ya. Oh ya teman-teman, saya mendapat pertanyaan yang sebenarnya saya nggak duga sih. Pertanyaan tersebut berasal dari pewawancara yang berasal dari psikologi. Pertanyaan itu yaitu, apakah Anda punya pacar? Pasti teman-teman tidak mengira ya kalau pertanyaan tersebut akan dipertanyakan. Jawaban saya saat saya ditanyakan apakah Anda punya pacar, kebetulan saya sudah menikah pada saat itu. Jadi jawaban saya itu, saya sudah punya suami Pak, dan pewawancaranya ketawa-ketawa. Oh iya, sudah punya suami. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana jika pertengahan studi Anda hamil atau melahirkan? Apakah hal tersebut bisa menunda kelulusan Anda? Apa yang akan Anda lakukan? Pada saat itu saya menjawabnya yaitu saya siap dengan konsekuensi apapun yang sudah saya lakukan pada saat kuliah. Kebetulan saya juga hamil dan alhamdulillahnya saya bisa lulus tepat waktu dan dengan predikat cum laude. Teman-teman juga harus semangat ya. Jadi intinya pada saat wawancara kita benar-benar difikirkan ya jawaban kita itu akan seperti apa. Usahakan jangan sampai salah ngomong ya, karena jika kita sampai salah ngomong kita akan dikejar habis-habisan sampai kita nggak bisa jawab. Oh ya teman-teman, intinya pada saat wawancara kita bisa promosikan diri kita itu selayak apa sih kita menjadi award di LPDP, dan kontribusi apa sih yang akan kita berikan ke Indonesia jika kita lulus menjadi award di LPDP. Jadi intinya kita harus benar-benar mengungkapkan diri kita itu seperti apa, kelebihan-kelebihan kita itu seperti apa, sehingga kita benar-benar pantas dan layak untuk menjadi award di LPDP. Untuk teman-teman semangat ya, semoga kalian lolos untuk program LPDP tahun 2022. Semangat ya.